Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Friati Veganela, SST M.Imun. Saya dosen program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, mulai tahun 2019 sampai sekarang. Salah satu mata kuliah praktikum yang saya ampu adalah Praktikum Imunologi Dasar Program Studi D4 TLM yang dijadwalkan di semester 3 dengan bobot 2 SKS untuk praktikum. Sebelum pembelajaran, saya bersama tim pengajaran melakukan diskusi menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS sesuai panduan pedoman kurikulum D4 TLM yang kemudian disetujui oleh Kaprodi D4 TLM yang tersaji pada laman OASIS. OASIS adalah sistem informasi yang terdapat di IK Bakta yang mendukung berbagai kegiatan akademik dan mencakup pengisian RPS, jurnal, upload modul, dan PowerPoint atau PPT, interaksi dosen dan mahasiswa, penugasan dan pemberian nilai dosen. Praktikum Imunologi Dasar adalah mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional Prodi D4 TLM. Capaian pembelajaran mata ajar Praktikum Imunologi Dasar yaitu mahasiswa dapat memahami, menerapkan, serta terampil mengaplikasikan pemeriksaan mulai tahap praanalitik, analitik, dan pasca analitik dari sampel klinis untuk menghasilkan diagnostik yang tepat. Deskripsi mata Praktikum Imunologi Dasar yaitu mahasiswa dapat memahami dan menerapkan serta mengaplikasikan pemeriksaan imunologi dasar di laboratorium yang mencakup pemeriksaan reaksi antigen antibodi, metode aglutinasi, presipitasi, flokulasi, dan imunokromatografi, menganalisis dan melakukan dengan tepat pemeriksaan imunologi dasar untuk diagnosa laboratorium yaitu meliputi materi praktikum pemeriksaan uji kehamilan HCG, latek dan rapid, CRP, RF, asto, sifilis, baik VDRL, RPR, TPHA, dan rapid. Penyakit demam tifoid meliputi Widal-SLED, Widal tabung, tifoid IgG-IgM, IgG-IgM dengue, COVID-19 antibody. Mata ajar yang saya pilih untuk video pembelajaran praktikum adalah pemeriksaan C reaktif protein atau CRP. Pemeriksaan CRP merupakan pemeriksaan imunologi dasar yang berhubungan dengan penelitian unggulan saya. Sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu praktikum Sistem Project Based Learning atau PBL secara luring. Dengan metode pengajaran yang meliputi pemberian tutor, diskusi kelompok, serta tanya jawab, dan kajian literatur praktikum dengan tutorial dan demonstrasi kemudian mempraktekkan. Pada proses pembelajaran materi yang disampaikan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada proses delivery dilakukan di awal perkuliahan, yaitu menyampaikan kontrak perkuliahan dan RPS pada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa diberikan materi tentang pengetahuan dan keterampilan laboratorium pemeriksaan imunologi dasar, yaitu melaksanakan pemeriksaan CRP sebagai penanda inflamasi sesuai dengan petunjuk di dalam materi buku ajar modul praktikum dan PPT yang sudah diupload di OASIS. Penjelasan materi disampaikan secara sistematis dan terstruktur serta dilengkapi dengan tutorial mengenai prosedur pemeriksaan imunologi dasar. Pendekatan interaction melalui model praktikum Project Based Learning atau PBL dengan tutorial dan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi pemeriksaan imunologi dasar. Metode PBL diharapkan mahasiswa dapat melihat aktif dan kreatif dalam melakukan pemeriksaan imunologi dasar, khususnya pemeriksaan CRP dengan benar. Diskusi hasil praktikum serta sesi tanya jawab untuk mengevaluasi pemahaman ilmu dan keterampilan mahasiswa agar lebih aktif. Setelah diskusi dan praktikum, mahasiswa menyusun laporan hasil praktikum berdasarkan modul, baik secara kelompok maupun individu.
Untuk asesmen praktikum imunologi dasar terdiri dari pretest 15%, nilai keaktifan tugas kelompok 15%, laporan individu hasil praktikum 20%, post-test pasif 25%, dan post-test aktif 25%. Proses penilaian dilakukan dalam bentuk pretest sebelum awal praktikum untuk mengukur kesiapan mahasiswa, berdiskusi dalam kelompok, dan memberikan tugas untuk menyusun laporan kerja hasil praktikum secara lengkap dengan batas waktu pengumpulan laporan individu 4 hari dari pertemuan terakhir. Penilaian akhir terdiri dari post-test pasif yang bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan mengenai pemeriksaan imunologi dasar, serta post-test aktif yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi, kreativitas, dan inovasi dari keterampilan mahasiswa. Berikut ini saya tampilkan video mengajar praktikum imunologi dasar pemeriksaan CRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum C reaktif protein ya, atau CRP ya. Untuk kemarin pada pertemuan yang pertama itu adalah kita sudah melakukan praktikum HCG latex. Yang pertemuan 2 adalah HCG rapid, itu sudah kita lakukan. Untuk yang pertemuan ketiga hari ini kita praktikumnya adalah CRP atau C reaktif protein. Yang minggu depan itu adalah praktikum rheumatic factor atau RF. Untuk capaian pembelajaran praktikum hari ini itu adalah mahasiswa dapat memahami dan menerapkan serta terampil mengaplikasikan pemeriksaan mulai dari tahapan praanalitik, analitik, dan pasca analitik dari sampel klinis untuk menghasilkan diagnostik yang tepat. Sebelum kita melakukan praktikum atau saya jelaskan pemeriksaan CRP, silahkan mengerjakan dulu pretest dari pemeriksaan hari ini. Ada 4 soal. Yang pertama adalah 1. Apakah dasar reaksi dari pemeriksaan CRP? Kedua, apa tujuan dari pemeriksaan CRP? Ketiga, bagaimana cara melakukan pemeriksaan CRP? Dan keempat, bagaimana interpretasi pemeriksaan CRP? Untuk waktu mengerjakan selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Waktu sudah selesai, silakan dikumpulkan. Setelah pretest, saya jelaskan dulu mengenai tentang CRP ya. CRP itu adalah apa? Protein fase akut yang diproduksi oleh hati sebagai respon terhadap peradangan atau inflamasi di dalam tubuh. Oke. Jadi selain itu juga inflamasi adalah apa? Respon biologis normal terhadap cedera tubuh paparan zat berbahaya dengan tujuan melindungi jaringan, menghilangkan penyebab kerusakan, dan memulai proses penyembuhan. Itu adalah pengertian dari CRP atau inflamasi. Ya. Selain itu juga kadar CRP itu bisa meningkat juga ya pada satu infeksi bakteri, virus atau jamur ya. Ada juga pada penderita tuberkulosis, ada juga pada penyakit autoimun, baik itu RA, rheumatoid arthritis atau SLE ya. Selain itu juga ada trauma atau cedera jaringan, ada pasca operasi, penyakit jantung atau keganasan atau kanker ya. Itu dari beberapa contoh kenapa kadar CRP bisa meningkat. Untuk pemeriksaan CRP sendiri itu ada dasar reaksinya. Jadi yang dibaca adalah metode aglutinasi. Ada yang tahu aglutinasi itu apa? Ya, Talita? Aglutinasi yaitu reaksi penggumpalan yang terjadi akibat adanya ikatan antigen dan antibodi spesifik. Jika ada CRP, maka akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan yang dapat dilihat secara visual.
Jawaban dari Talita benar. Saya lanjutkan. Metode aglutinasi tadi adalah untuk menguji suspensi partikel yang diaplikasikan antibodi CRP ya, anti-human terhadap serum yang tidak diketahui. Terus untuk prinsipnya adalah resonance passive agglutination, yaitu terjadinya aglutinasi antara serum penderita yang mengandung CRP dengan partikel latex yang telah dilapisi dengan anti-human CRP antibody. Kalau tujuannya pasti ya kita ada apa? Untuk mengetahui adanya CRP dalam serum di dalam serum penderita. Ya, karena kita ingin tahu pada serum penderita tersebut terjadi inflamasi atau peradangan atau tidak. Itu ya. Oke, untuk prosedur pemeriksaannya pasti ada 3 tahapan ya. Yang pertama apa? Pra-analitik. Pertama untuk alatnya. Di sini ada mikropipet ya, ada yellow tip, ada slide hitam CRP ya. Kita menggunakan, kalau CRP menggunakan apa? Slide berlatar belakang hitam ya. Terus ada pengaduk disposable, yang terakhir adalah rotator. Untuk bahannya pasti kita menggunakan serum ya. Terus ada reagen latex CRP, ada kontrol positif, ada kontrol negatif, dan buffer salin. Tahapan selanjutnya adalah tahapan analitik ya. Di sini ada yang pertama untuk pemeriksaan CRP ini ada kualitatif ya. Nanti di sini ada digambarkan, jangan lupa nanti sebelum kalian melakukan praktikum jangan lupa dikasih identitas, terus dikasih tanda, karena di sini nanti kalian ada kontrol positif, kontrol negatif, dan tes sampel dari serum tersebut ya. Jadi yang dilakukan pertama adalah teteskan 1 tetes kontrol positif pada lingkaran glass slide 1 ya. Di sini ya. Yang kedua adalah teteskan 1 tetes kontrol negatif pada lingkaran glass slide 2. Setelah itu dipipet 50 mikron serum pasien pada lingkaran glass slide ke-3. Kalau sudah ditambahkan masing-masing ya, glass slide ini 1 tetes reagen CRP ya. Jadi jangan sampai mendekati tadi kontrolnya atau serumnya. Karena kenapa? Reagennya akan kenapa? Terjadi kontaminasi ya. Oke, kalau sudah dihomogenkan masing-masing glass slide-nya tadi, kalau sudah di rotator 100 rpm selama 2 menit. Sesuai dasar reaksinya tadi, kita menggunakan dasar reaksi aglutinasi. Jadi kalau positif nanti terjadi aglutinasi. Ya. Kalau terjadi aglutinasi di CRP itu ada pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan semi kuantitatif. Ya. Nanti ambil lagi slide lagi yang baru, jangan lupa juga dikasih identitas dan diberi kode. Berarti karena di sini ada titernya dari 1:2, 1:4 sampai 1:64. Jadi ada kurang lebih ada 6 lingkaran yang harus kalian isi masing-masing sebanyak 50 mikron buffer salin ya. Masing-masing titer tadi yang sudah kalian kode diberi salin 50 mikron. Kalau sudah di titer yang pertama 1:2 hanya diisi serum penderita. Jadi yang pertama saja, tapi serum yang awal, bukan yang sudah diencerkan yang tadi. Paham ya? Jadi di situ ditambahkan serum 50 mikron, dihomogenkan, dipindah ke titer 1:4, dihomogenkan, dipindah lagi 1:8 sampai 1:64, itu baru dibuang 50 mikron. Jadi masing-masing slide terdapat volume 50 mikron. Ya.
Kalau sudah, masing-masing sel ditambahkan 1 tetes reagen CRP latex. Habis itu dihomogenkan di rotator 100 rpm selama 2 menit. Nanti diamati adanya aglutinasi yang paling tinggi, ya. Jadi nanti pembacaannya adalah titer mana yang paling tinggi. Seperti itu. Tahapan yang terakhir itu ada pasca analitik. Tadi ada metode kualitatif, yaitu kalau positif terjadi aglutinasi itu kadarnya lebih dari 6 mg per liter. Kalau negatif itu tidak terjadi aglutinasi, kadarnya adalah kurang dari 6 mg per liter. Kalau metode semi kuantitatif, karena tadi melakukan pengenceran, kalau 1:2 itu 12 mg per liter, kalau 1:64 itu adalah 384 mg per liter. Saya contohkan apabila nanti pada waktu praktikum ada hasil misalnya 1:2-nya, ini ya contohnya dari aglutinasi, terjadi aglutinasi, berarti titer tertingginya hanya di 1:2. Yang lainnya 1:4 sampai 1:64 itu tidak terjadi aglutinasi. Tidak perlu menghafalkan yang interpretasi hasilnya yang semi kuantitatif. Ini ada caranya mempermudah semuanya. Jadi hasil metode semi kuantitatif ini adalah aglutinasi dalam pengenceran serum tertinggi yang sesuai dengan perkiraan jumlah CRP dalam miligram per liter ada dalam spesimen yang diuji. Konsentrasi CRP dapat dihitung sebagai berikut. CRP dalam miligram per liter sama dengan S kali D, yaitu S itu sensitivitasnya reagen CRP, yaitu tadi berapa? 6 ya miligram per liter. D-nya pengenceran serum tertinggi yang menunjukkan hasil aglutinasi atau angka bawah. Contohnya karena tadi terjadi aglutinasi 1:2, berarti ya kadarnya tadi 6 mg per liter dikali 2, gitu aja. Jadi sama dengan 12 mg per liter gitu. Jadi tidak perlu menghafalkan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya Risa. Baik Bu, semisal pada kualitatif didapatkan hasil positif, kemudian semi kuantinya didapatkan hasil negatif, itu bagaimana ya Bu? Jadi hasilnya berarti hanya positif di kualitatif saja dengan kadar berapa? Lebih dari 6 mg per liter. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada ya? Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke praktikum. Tahapan yang pertama apa? Kontrol positif dahulu. Oke. Akan dilanjutkan. Terus ditambahkan kontrol negatifnya Ibu. Sampelnya berapa? 50 mikro Ibu. Ya. Ini sama cincinnya. Lalu masing-masing ditambahkan reagen CRP latex. Ya, silakan. Ya, jangan sampai kena sampel ya. Lalu dihomogenkan.
Sudah. Setelah ini Di rotator. rotator. Oke, hasilnya bagaimana? Negatif, Ibu. Negatif. Di tesnya tidak terjadi apa? Tidak terjadi aglutinasi. Oke, bisa membedakan ya. Kalau di sini kontrolnya terjadi aglutinasi ya, kontrol positifnya ya. Iya. Kalau negatifnya, kontrol negatifnya tidak terjadi aglutinasi. Aglutinasi. Oke. Berarti seperti ini bagaimana? Ini Dilanjutkan terjadi- tidak? Tidak, Ibu. Tidak perlu dilanjutkan ke semi kuantitatif. Oke, tadi sudah melakukan pemeriksaan CRP, hasilnya di kualitatifnya negatif. Berarti kadarnya berapa? Kurang dari 6 mg per liter. Kurang dari 6 mg per liter. Oke, berarti tidak dilanjutkan ke semi kuantitatif. Oke. Nanti jangan lupa hasilnya ditulis ya. Tadi sudah ada, kita melakukan awal praktikum tadi ada pretest. Yang kedua nilai keaktifan tugas kelompok yang kita lakukan praktikumin tadi. Yang terakhir nanti menulis laporan praktikum individu yang dikumpulkan 4 hari setelah praktikum pemeriksaan CRP hari ini ya. Nanti dikumpulkan di lab imunoserologi. Oke. Untuk referensinya hari ini ada buku modul praktikum imunoserologi D4 IKA Bakti Wiyata atau Bakta, yang kedua e-book modul praktikum imunoserologi dari FTLMI, ada jurnal pemeriksaan CRP dan insert kit. Untuk praktikum hari ini semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.